Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadba' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut, asy-syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Semoga Allah senantiasa memberikan ke hati kalian kegembiraan, kesenangan di saat kalian berada di pondok pesantren. Dan semoga Allah mudahkan kalian di dalam menuntut ilmu. Allah beri kepada kalian ilmu yang manfaat, yang menjadi sebab kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat, kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Kita masih dengan Imam Zarnuji dengan kitab Ta'alim Muta'alimnya. Kita sudah sampai kepada Qala Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Kita sampai kepada Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya maka sungguh ia akan mengenal Allah. Sungguh ia telah mengenal Allah. Hanya yang perlu diketahui bahasanya para muhaditsin menjelaskan bahasanya ini bukanlah hadis. Maknanya benar. Maknanya benar, akan tapi para muhaditsin mengatakan ini bukan hadis. Lalu bagaimana terjadi pada orang-orang alim seperti beliau yang demikian ini? Mungkin beliau menemukan, tapi sejelas di dalam masalah ilmiah, kalau menurut muhaditsin bukan hadis, ya sudah. Kita ngikut para muhaditsin tanpa harus merendahkan siapapun menukil hadis. Karena maknanya benar, maka kita ambil maknanya. Dan setelah itu kita tidak nisbatkan kepada Rasulullah. Kita harus ada punya tata krama dengan mu'alif. Karena bisa jadi mungkin ada kitab yang kita tidak tahu atau muhadits yang tidak menjangkau. Seperti kitab hadis kan banyak sekali, bukan hanya kutubus sittah. Di sana ada musannafat. Ada kitab-kitab hadis yang lainnya. Tapi kalau sudah dikatakan hadis itu misalnya tidak benar menurut para muhaditsin, maka yang lainnya hendaknya patuh dengan muhaditsin, lalu tidak menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai hujjah dalam masalah akidah atau dalam masalah fiqhiyah. Adapun jika makna itu benar, kita tinggal menghadirkan maknanya tanpa harus menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benar, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Tanpa harus kita katakan ini sabda Nabi. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa bisa mengenal dirinya maka dia sungguh telah mengenal Allah. Mengenal dirinya yang sesungguhnya. Ini adalah yang diajarkan oleh para ulama ahli aqidah.
untuk bisa merenungi tentang apa yang ada dalam diri kita. Agung, unik, ajaib, keajaiban ciptaan Allah dalam diri kita. Kalau kita benar merenungi apa yang ada pada kita dari segala ciptaan Allah tentang kita, pada kita ini, maka bagi orang berakal, dia akan sadar begitu agungnya ciptaan Allah. Maka di saat dia bisa mengenal dirinya, maka dari situlah ia akan mengenal Allah. Sebagian para ahli hikmah membalik. Bukan ma'an man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau ini adalah disampaikan juga oleh ahli hikmah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bukan hadis ya tadi, sudah kami jelaskan. Man arafa nafsahu, barang siapa mengetahui dirinya sebagai seorang hamba yang sesungguhnya, maka secara otomatis dia mengetahui Tuhannya sebagai sang pemilik sejati yang memiliki dia. Sebagian ahli hikmah membalik. Ya enggak apa-apa dibalik, itu bukan hadis, akan tapi maknanya. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Maka asalkan orang itu benar-benar kenal Allah, maka lihat akan tampak dalam diri hamba tersebut penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah, sehingga menjadi orang yang serius di dalam beribadah, sungguh dalam beribadah. Karena dia mengenal Allah. Termasuk kalau kita membahas dalam pembahasan ilmu akidah, ada hamba Allah itu kenal Allah dengan dua model. Yang satu mengenal Allah terlebih dahulu karena Allah telah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Baru setelah itu seorang hamba melihat semesta, sehingga disitulah tambah kekaguman, pengagungan kepada Allah. Jadi hamba yang Allah beri di dalam hatinya keimanan, tiba-tiba dia semakin iman kepada Allah tanpa pakai hujah apapun, tapi Allah sudah titipkan di hatinya keimanan. Maka ini adalah ahli jadaf yang Allah ambil hatinya untuk dikenalkan. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Sehingga ia mengenal Allah, karena dia mengenal Allah, maka begitu mudah untuk mengenal dirinya. Karena dia kenal Allah, Allah yang sang pencipta, Allah yang maha kuasa. Maka di saat dia sudah mengenal Allah, maka dia mengenal dirinya sebagai seorang hamba yang ahli ibadah. Ini model. Ahlul tahqiq, ahlul ma'rifati. Selain daripada itu, kita untuk mengenal Allah melalui daripada ciptaannya. Kita untuk melihat di semesta ini, melihat alam sufli dalam bumi, diri kita, melihat kepada diri kita. Melihat alam, kemudian merenung, hadirkan renungan hingga sampai kepada keyakinan bahasanya ini semua ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bisa dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, atau man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Fa idza arafa, jika seorang hamba itu, jika seseorang itu mengetahui ajza nafsihi, tentang lemahnya dirinya, faqad arafa, maka sungguh dia telah mengenal qudrata Allah taala, kekuasaan Allah. Sebab dia mengenali dirinya lemah di mana? Di hadapan Allah. Berarti dia kenal Allah dong. Kan begitu. Wala ya'tamidu ala nafsihi, kemudian setelah itu dia tidak mengandalkan dirinya sendiri dalam segalanya. Dia belajar serius dia. Dia betul dia memurajaah, membaca, mengulang-ulang, akan tapi tetap dia tidak mengandalkan kepada dirinya. Tapi dia tetap mengandalkan kepada Allah. Mengandalkan Allah. Inilah yang selalu kami ingatkan kepada para santri, tidak cukup kalian rajin belajar, akan tapi ingat Allah. Sisihkan waktumu untuk menghadap kepada Allah. Saat-saat untuk saat khusyuk kepada Allah, serius memohon kepada Allah yang memberikan segalanya. Bukan hanya dengan mengasah kecerdasan, banyak menghafal, bukan. Itu iya. Usaha zahir, tapi usaha batin kita adalah sambung dengan Allah, kenal Allah.
Wala ya'tamidu 'ala nafsihi wa aqlihi, maka seorang penuntut ilmu itu enggak boleh mengandalkan dengan kehebatan dirinya atau kecerdasan akalnya. Banyak orang diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah akal cerdas, dia menuntut ilmu, cuman dia terlena, lupa, sombong, dipikir ilmu itu didapat dengan kekayaan, bisa beli kitab macam-macam, bisa kursus segala macam. Kemudian dengan akalnya yang sangat cerdas, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ilmu yang manfaat, dan alangkah banyaknya kisah semacam itu. Bal akan tapi semestinya sebagai seorang santri yang sejati, yang kenal Allah, kemudian kenal dirinya, yang lemah kenal Allah yang Maha Kuasa, bal yatawakkal 'ala Allah. Sebaliknya seorang santri yang kenal Allah seperti itu, maka di dalam menuntut ilmu setelah dia berusaha dengan sungguh-sungguh, terlihat dia capek menghafal, capek belajar, setelah itu apa? Itawakal. Bal yatawakkal 'ala Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubul haqqa minhu, mencari kebenaran dari Allah. Kita berusaha, berdialog, berdiskusi adalah usaha. Maka tidak jaminan orang yang menang dalam debat itu dia meyakini benar apa yang itu hanya dalam, kadang-kadang dia berdebat hanya dalam urusan menang kalah. Bukan masalah dia itu akan mengikuti atau tidak. Akan tapi pencari kebenaran yang sejati adalah karena dia mencari dengan Allah, ya usaha zahir ia cari. Dia berdialog, berdiskusi dengan orang, mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan sudah dijanjikan oleh Allah. Disebutkan bahwasanya kalau orang bertawakal kepada Allah maka Allah yang menjaminnya. Wa hasbuh, Allah yang mencukupinya. Allah yang mengurusinya. Wa yahdihi, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Selesai. Di samping dia itu tidak boleh mengandalkan dirinya yang kaya, yang cerdas. Sebab kan di sana ada sebab secara zahir menjadi sebab orang tidak bisa belajar, katanya kan begitu. Contoh dia fakir, nggak bisa mondokin anaknya, nggak bisa mondok, kemudian dia pikirannya lemah, nggak bisa alim. Itu kan karena dia itu menganggap bahasanya ilmu itu bisa dicari dengan dirinya sendiri, bukan dengan Allah. Kalau dia mengandalkan Allah, lihat. Kalau ada anak paling susah di hari ini, yang paling fakir bapaknya di hari ini, ayo suruh fakir-fakiran dengan Imam Nawawi. Sampai begitu fakirnya beliau puasa setiap hari agar mengurangi beban hidupnya. Allah. Nah, di samping ini yang pertama adalah dia tidak menggantungkan kepada, tidak menganggap dirinya bisa, tapi menggantungkan kepada Allah, berharap kepada Allah. Di samping dia itu tidak menggantungkan kepada dunianya, kepada kecerdasannya, tapi dia selalu mohon kepada Allah. Ternyata lebih dari itu, seorang penuntut ilmu yang sejati adalah ini makna, peduli dengan kawan. Wa man kana lahu malun, barang siapa yang diberi oleh Allah, mangkana, barang siapa yang ada bagi orang tersebut malun, ada harta, fala yabkhalu, maka hendaknya jangan pelit ya. Jangan pelit. Yambahi ayat ta'awwadz min billahi, hendaknya dia berlindung kepada Allah al-azim yang maha agung, minal bukhli, daripada kekikiran, kepelitan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyudain, penyakit apa kira-kira yang adwa'u minal bukhli, yang lebih membahayakan daripada kepelitan, kikir? Sebetulnya Imam, kalau ulama menyusun ini kan ada hubungannya. Pertama adalah kalau orang itu di dalam belajar hanya mentingkan, mengandalkan kepada kekuatan dirinya, kekuatan yang Allah berikan kepada, seperti kekayaan, kemudian juga dengan kecerdasannya, maka orang ini susah membantu orang lain. Sehingga dia pun kalau pintar, pengen pintar dirinya sendiri. Kalau ditanya temannya tuh nggak mau ngasih tahu.
Padahal kalau seorang hamba itu memberitahu, kalau seorang santri membantu temannya dalam belajar, itu menjadikan ilmunya semakin berkah. Dan karena memang santri yang nggak kenal Allah, maka lihat, dia beranggapan saya dengan kecerdasannya, dengan kecukupan orang tuanya, dia bisa belajar ke luar negeri, saya bisa membayar. Bukan seperti itu. Biasanya kalau orang semacam ini nggak peduli kepada orang lain, sebab egois, sebetulnya dia bukan ingin besar bersama dakwah, bersama ilmu. Sebetulnya dia dengan itu semua untuk membesarkan dirinya agar semakin sombong. Karena dia sudah ma'tamid ala nafsih. Mengandalkan dirinya, ini bahaya sekali. Nah di saat orang semacam itu lihat nggak mau membantu orang lain, karena apa? Nggak mau orang lain besar seperti dia. Nggak mau didahului oleh orang. Maka menjadi orang yang bukhul, pelit, bakhil. Wa kana Abu Syekh al-Imam wal-Ajallu Samsul A'immati al-Halwani berkata, Imam al-Ajal yang agung, Samsul A'immati al-Halwani rahimahullah mengatakan, wa kana, ada beliau tidak. Ada Imam Abu Syekh, Imam al-Ajal Samsul al-Halwani, Samsul A'immat al-Halwani. Jadi Imam Abu Syekh al-Halwani ini adalah kana faqiron. Faqiron, melarat beliaunya. Melarat, yabi'ul halwa'a, dia yabi'u menjual al-halwa'a, manisan, dia jual apa ya, kalau di Bandi macam-macam, kayak manisan tuh ya, pokoknya kuenya anak-anak yang manis-manis, halawa. Ya kalau Jawa Timur, orang Jawa dulu gulali kayak apa-apa. Pokoknya jenis, kalau di Arab ada yang halawah. Semua yang makanan yang dibuat dari gula-gula. Maksudnya apa? Bukan orang kaya raya gitu loh. Jualannya begitu-begitu. Tapi pun ternyata, lihat, beliau itu adalah apa? Wa kana yutil fuqaha minal halwa'i. Memberikan kepada ulama halwa. Jadi dia memberikan, jadi dia yang kefakiran. Makanya ini perlu bahasanya kita peduli. Jangan menyerah dengan kefakiran. Jangan menyerah dengan kefakiran. Apa yang Allah berikan ini? Hanya manisan saja rupanya diberikan kepada fuqaha, nyenangkan ulama. Dan berharap di balik itu semua adalah Allah. Harapannya adalah Allah akan memberikan kemuliaan kepada anaknya dengan ilmu. Baik. Wa yaqulu, kemudian di saat memberikan, ini pelajaran yang kita ambil adalah jangan sampailah kita itu tidak peduli dengan para penuntut ilmu. Makanya yang kami seru ini adalah orang yang di luar sana, bukan orang di luar sana. Bukan saja, jangan sampai salah. Kadang begini, kita itu menyeru agar peduli kepada penuntut ilmu itu seolah-olah yang diseru adalah orang yang di luar sana. Iya betul, orang di luar diseru. Kami sampaikan, hei para hamba-hamba Allah di luar sana. Perhatikan mereka para wasiatnya Rasulullah. Kalau ingin mulia dan berjaya, perhatikan mereka. Ayo bantu mereka para penuntut ilmu di mana berada. Iya, kita seru mereka. Akan tapi santri akan menjadi dungu kalau ternyata dia tidak merasa diseru. Makanya kami ingatkan, hei para santri, kalau kamu punya kelebihan sesuatu, bantu kawanmu yang lemah untuk bisa sukses dalam menuntut ilmu. Karena dengan cara semacam itu akan banyak faedahnya, diantaranya akan hilang kedengkianmu, hilang kesombonganmu. Karena kamu juga tidak pernah takut jika temanmu menjadi alim melebihi daripada kamu. Lebih dari itu adalah Anda mendapatkan janji dari Allah melalui lisan Rasulullah, Allah fi 'aunil 'abdi.
Maka al-'abdu fi auni akhihi, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba yang hidupnya biasa menolong orang lain. Nah ini dalam keadaan beliau punya halawa manisan saja ternyata memberikan. Jadi sini tadi harokatnya bukan Abu Syaikhil Imamu, wa kana Abu Syaikhi al-Imami. Jadi Abu Syaihi. Jadi yang jualan tuh ayahnya. Jadi ini ceritanya ayahnya Syekh Al-Halwani itu adalah penjual tadi kayak manisan, gula-gulali atau segala macam. Kemudian beliau itu peduli kepada para fuqaha ulama, para santri. Dan selalu memberikan hadiah kepada para santri apa yang beliau jual. Itu hadiah yang paling berharga baginya karena dia orang fakir. Kalau seandainya dia punya duit miliaran, pasti duit yang dikasihkan. Cuman karena umpunya hanya halawa, dia berikan kepada orang alim, para ulama, sesuatu tersebut, barang dagangannya. Sambil berkata, ud'u li ibni. Dia minta didoakan, ya Allah, kiai ya, ulama ya, para santri, ini tolong doakan anak saya, doakan ini, subhanallah. Jadi memberikan itu niat agar anaknya ditolong oleh Allah. Wa bi barakati judihi, dengan kedermawanannya tersebut. Padahal ngasihnya cuma halawa. Karena memang punyanya itu. Berkat kedermawanannya wa i'tiqadihi, dan keyakinannya. Wa tadarru'ihi, pun dia juga selalu memohon kepada Allah. Nala ibnuhu ma nala. Lalu meraihlah, mendapatkanlah ilmu anaknya apa yang telah ia raih. Maksudnya sukseslah anaknya. Wa yashtari bil mali, kemudian dia membeli dengan hartanya al-kutub, kitab-kitab. Wa yastaktibu, kemudian setelah itu wa yastaktibu, minta lain orang-orang untuk menuliskan buku. Ini adalah subhanallah, kamu harus banyak bersyukur di zaman ini. Dulu itu kalau orang itu pengen punya ilmu, itu enggak ada toko kitab, nah. Enggak ada toko kitab. Jadi pinjam kitabnya orang lalu ditulis. Pinjam. Kita masih merasakan cara belajar sebenarnya melatih khat juga. Dulu waktu belajar itu sebelum kita mondok itu kan kita belajar di pesantren yang di dekat rumah tempatnya Romo Yai Syekh Imron Mahbub itu. Kita belajar di situ tuh. Jadi kalau mau belajar seperti belajar kitab Alfiyah atau apa itu nulis, nak. Jadi nulis. Jadi bukan langsung kitab jadi begitu. Itu kayak dulu itu, nulis. Jadi kita nulis, kemudian setelah nulis, ya yang sudah ditulis nanti akan kita baca di depan guru, belajar dengan gurunya. Kita masih menemukan cara itu. Sekarang sudah enggak ada. Padahal zaman kita sudah ada kitab, maksudnya sudah banyak kitab. Karena itu juga ada kebiasaan tradisi, kalau tidak salah sampai hari ini di sebagian pesantren di Jawa sana masih menganjurkan anak santrinya untuk menulis dengan tangannya. Kalau kita amati ada beberapa maksud. Mungkin sebagian santri itu malas, tidak akan membaca dulu kecuali disuruh nulis. Dengan nulis seolah dia membaca. Bisa jadi begitu. Nah kalau zaman dulu tuh nggak ada toko kitab. Kalau kita ingin punya ilmu, misalnya ada toko kitab bagus, dia menasakh, menulis. Nah ini bagi yang nggak mampu ya nulis sendiri. Ada orang kerjaannya nulis untuk dibayar orang. Nah ini syekh ini adalah karena dia akhirnya dibarokai, rizkinya banyak, akhirnya yastaktibu, minta bayar orang untuk bisa nulis. Jadi sehingga ilmunya jadi banyak. Akhirnya ada pinjam kitab di sana, tolong tulis kitab ini. Dinasakh, ditulis oleh satu orang, bayar dia. Sehingga dia punya kitab. Fa yakunu 'aunan 'ala ta'allumi, sehingga rizkinya tersebut menjadi
Penolong untuk belajar. Jadi diberkahi tadi. Gara-gara nolong hamba Allah, gara-gara nolong penuntut ilmu, gara-gara nolong ulama, diberkahi hidupnya sehingga bisa beli cari kitab. Yastaril kutub, beli kitab kalau memang ada kitabnya, yang enggak ada ya ditulis sendiri. Akhirnya itu semua mempermudah dia ala ta'allumi untuk belajar, wa tafaqquhi, mencari ilmu, tafaqquh. Selesai. Wa qad kana li Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau adalah punya malun katsirun, punya duit banyak, harta banyak. Hatta kana lahu, sehingga sampai dia memiliki 300 minal ukala'i, perwakilannya. Akhirnya yang mengurusi ala malihi, hartanya 300 orang, ngurusi hartanya. Kaya banget. Fa'anfaqahu kullahu, sehingga hartanya akhirnya digunakan, diinfakkan fil ilmi wal fikih, untuk ahli ilmu, untuk ilmu dan fikih, untuk program ilmu. Walam yabqa lahu thawbun nafisun, sehingga tidak tersisa, wallah. Tolong dengar ini, Masya Allah. Sampai hari ini ternyata Muhammad bin Hasan, mungkin hartanya kan tidak pernah disebut. Tapi yang disebut adalah ilmunya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Apakah orang menyebut setelah itu adalah ada kisah bahwa saya Muhammad bin Hasan kaya raya lalu bangkrut? Enggak ada. Biarpun secara zahir hitungannya orang pakar-pakar ahli ekonomi adalah dia adalah kaya raya, kemudian setelah itu dia menuntut ilmu, akhirnya banyak beli kitab, akhirnya melarat dia. Mungkin pandangannya begitu. Tapi beliau tidak merasakan itu semuanya, akan tapi karena beliau mendapatkannya dengan mendermakan hartanya sampai habis. Sampai habis dia. Tapi Allah beri ilmu, dan ilmunya terus disebut-sebut, pahalanya mengalir dan tidak akan berhenti sampai nanti masuk surga. Itu. Walam yabqa lahu thawbun nafisun, dan tidak ada baginya baju yang pantas sudah, saking habis hartanya. Fara'ahu Abu Yusuf. Ini Abu Yusuf itu sama muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu adalah punya murid dua, murid besar yang namanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf itu melihatnya rahimahullah ta'ala. Fitho bin Khalikin melihat Muhammad bin Hasan di baju yang, Khalik adalah baju yang sudah lecak, baju usang, Khalik. Farsala ilahi thawathiyaban, kemudian ya karena melihat Muhammad bin Hasan yang dulu Masya Allah dengan harta yang melimpah, ini menuntut ilmu begitu rajinnya kok sampai Masya Allah keadaannya sampai fakir begitu. Ini tolong, ini ilmu lain lagi dari Imam Zarnuji nih, dengar. Setelah diberi begitu, falam yakbalha, tidak nerima, cukup. Faqala, malah berkata, ajil lakum wa ajil lana. Maksudnya untukmu dunia dan untukku akhirat. Maksudnya apa? Aku sengaja memberikan dunia untukmu agar aku mendapatkan akhirat. Jangan kirim dunia kepadaku. Allah. Wala'allahu innama lam yakbalhu, barangkali bisa jadi wala'allahu, dan bisa jadi innama, sesungguhnya lam yakbal, dia itu tidak menerima. Kenapa? Wa in kana qabul hadiyati sunnatun, biarpun menerima hadiah adalah sunat, sunnah dianjurkan terima hadiah. Hadiah itu hendaknya tidak boleh ditolak. Tapi kenapa dia menolak? Lima ro'a, mungkin karena dia melihat. Ada yang dilihat, anna fi dzalika madzillatun. Karena yang demikian itu merendahkan nafsi dirinya sendiri. Perendahan terhadap dirinya sendiri. Merendahkan dirinya. Maksudnya apa? Menjadikan dirinya jatuh, rendah. Karena apa? Penuntut ilmu, kok saya mencari sesuatu yang mulia, kenapa saya tamak kepada dunia? Rendah, maka dia tolak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini an yudhilla nafsah, enggak pantas seorang mukmin merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya dengan menerima pemberian yang sifatnya seperti itu. Biarpun menerima adalah boleh. Akan tapi begitulah dia, maksudnya apa? Ingin membebaskan hawa nafsu dari hatinya, dari apa yang di tangannya orang. Seperti lanjutannya ini, wa hukiya anna asy-syekh Fakhrul Islam al-Arsabandi
rahimahullah taala, seorang alim Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullah taala, jama' qusyural bittikh, mengumpulkan kulit-kulit semangka, al-mulqah, yang sudah dilempar, dibuang oleh orang, bimakanin khalin, di tempat yang sepi. Kalau sudah dibuang di tempat sampah itu adalah halal, mau dibawa kemana saja adalah boleh. Bahkan yang punya pun senang karena sampahnya dibersihkan. Jadi bukan suatu yang haram. Nah ini adalah orang-orang seperti Uwais Al-Qarani mengambil makanan dari tempat tersebut. Menjijikkan secara zahir, akan tapi adalah bersih, tidak ada subhat di dalamnya. Karena sudah dibuang sama yang punya. Faghazalaha, dicuci, wa akalaha, dimakannya. Fara'adhu jariyatun, kemudian ada satu budak yang biasa melemparkan sampah di tempat itu, budaknya bos ini, bos yang punya tempat itu, yang melihat bahwasanya ini Syekh ini kok ngambil makanan di situ. Kasihan banget. Lapor ini jariyah, ini budak ini kepada bosnya. Fa'akhbarat bidzalika maulaha, fa'akhbarat bidzalika maulaha, lalu berikan kepada bosnya, kepada sayyidnya. Fattakhadha lahu da'watan. Akhirnya membuatlah hidangan makanan, diundanglah itu penuntut ilmu tuh, calon ulama itu, waktu itu belum jadi ulama barangkali itu begitu. Atau ulama anggap saja jadi ulama. Fada'ahu ilaiha, dipanggil, diundang untuk menghadiri hidangan makan. Falam yaqbal, kemudian tidak menerima. Lihada, tidak menerima undangan semacam ini. Wahakadha, dan hendaknya seperti inilah yang bagi soyokinya lil thalibil ilmi, seorang penuntut ilmu. Sini dengar ini, sebab kalau kamu benar di saat penuntut ilmu, kamu punya himmah semacam ini, di saat menjadi ulama-ulama benar. Yang bagi soyokianya, hendaknya li thalibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyakuna dha himmatin, punya semangat aliyatin, yang tinggi, la yatma'u, tidak tamak, fi amwalin nasi, dengan apa yang hartanya manusia. Jangan tamak kepada hartanya orang. Kalau sudah dari belajarnya biasa tamak dengan hartanya orang, kalau jadi ustadz pun bisa menjual agama untuk cari duit. Mungkin saja ceramahnya cari duit, ini cari duit, semuanya hitungannya duit. Kalau nggak ada duitnya jadi semangat. Naudzubillah. Ini salah belajarnya, maka mengajarnya nanti juga salah. Bukan untuk mencari kekayaan, harus begitu. Tapi kita ingin mencari kaya akhirat nanti, kaya di surga nanti. Rasulullah SAW bersabda, iyyaka wat tama'was, dengan ketamaan, fa innahu fakrun hadirun, karena itu adalah kefakiran. Hadir. Kefakiran hadir, kefakiran di hatimu. Cuma dalam wahasa Buya buat kerakusan adalah kefakiran tersembunyi. Ada catatan Buya, itu ada catatan kecil Buya adalah kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi. Biar kelihatannya dia kaya, sesungguhnya fakir kalau di dalam dirinya ada tamak. Sehingga biar memiliki satu gunung emas, dia masih merindukan gunung emas yang kedua. Mendapatkan gunung emas yang kedua, minta yang ketiga, sampai masuk ke dalam mulutnya tanah alias mati, baru diam dia. Wala yabkhal bima indahu minal mali, seorang penuntut ilmu sejati seharusnya hendaknya jangan pakbelit apa yang dimiliki dari harta. Bal yunfiqu ala nafsihi, maka hendaknya dia bisa berinfak dengan dirinya sendiri. Wala khairihi, kemudian juga menolong yang lainnya. Subhanallah, sampai di sini saja insyaallah. Ya. Apa yang bisa kita ambil faedah daripada kisah, daripada pelajaran kita sehari ini? Yang pertama adalah kita harus menguatkan tawakal kita. Kenal Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberi ilmu. Allah yang memberi ilmu, maka hendaknya kita kenal Allah dan kita ambil ilmu dengan Allah, bukan mengandalkan dengan kecerdasan kita. Bukan mengandalkan kita dengan harta kita. Kemudian yang kedua adalah peduli dengan orang lain, membantu dalam materi, membantu dalam waktu, membantu dalam ilmu, mengajari temannya. Jangan ragu untuk yang demikian itu. Jadikan budaya yang indah menolong teman. Budaya indah mengajari teman. Budaya indah membantu dengan harta kalau ada. Nah, ini adalah jadikan budaya yang indah dalam pergaulan kita. Maka sungguh dengan santri, dengan sesama kawan.
Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai kita tamak ya dengan apa? Dengan harta. Dengan tamak dengan dunia di saat menuntut ilmu, khawatir nanti kalau sudah di dalam menuntut ilmu sudah biasa tamak dengan dunia, maka di saat dia punya ilmu pun malah menjadikan ilmunya untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Hei para santri, sadarlah. Kalian menjadi wasiatnya Rasulullah itu maksudnya kalian akan dikiring menuju surga Allah. Maka sebagai perindu surga Allah ya hendaknya dia tidak terpesona kecuali dengan urusan akhirat. Dan harus diketahui ini bukan bertentangan dengan orang kaya, bukan bertentangan dengan kekayaan. Orang boleh kaya, orang bisa memiliki harta melimpah, akan tapi ingat, dia menggunakan harta tersebut ingat untuk akhirat. Untuk membesarkan para santri, mendidik para santri yang seperti ini, seperti yang selama ini yang kami serukan kepada para pejuang-pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyisihkan hartanya sehingga pondok pesantren berdiri, membiayai mereka. Lah mereka ini orang hebat, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain saja peduli dengan menuntut ilmu. Lah kita kok tidak peduli dengan menuntut ilmu, ini kan suatu kebodohan. Maka kami sering serukan kepada siapapun, hai Anda, kalian wahai anak-anakku di pondok manapun kalian berada, lihat, Buya tidak bicara dengan santri Al-Bahjah saja, tidak. Karena mungkin yang mengikuti acara ini banyak dari pesantren-pesantren yang lain. Ingat wahai para santri, sampaikan salam kepada orang tuamu. Jika di sana ada orang-orang yang tidak punya anak di pondok, tapi mereka peduli dengan pondok, bagaimana bapaknya santri tidak peduli dengan pondok? Ini kan keterlaluan. Kan aneh sekali. Terus maunya apa ini? Di luar sana, orang yang tidak punya anak di dalam pondok tersebut, Buya tidak bicara tentang Al-Bahjah. Ada seorang bapak, dia tidak punya anak ada di pondok, tidak punya keponakan di pondok, tidak punya sanak kerabat di pondok, tapi dia selalu membantu pondok tersebut loh. Ini orang luar saja yang tidak punya anak di dalam pondok peduli dengan para santri, bagaimana para wali santri kok tidak peduli dengan para santri? Ini kan aneh sekali. Bisa saja niatnya itu salah, niatnya sudah nggak benar itu. Niatnya hanya ingin menggedekan anaknya akan menjadi orang paling hebat, ngikuti iblis sombong, ana khairun minhu. Tidak seperti itu. Akan tapi sampaikan salam kepada siapapun, para orang tua dan sebagainya. Mendengar kajian malam ini, peduli kepada para penuntut ilmu, maka ketahuilah dengan demikian Allah akan memberikan pertolongan yang luar biasa dahsyat kepada anak-anak kita, sehingga menuntut ilmu bagi mereka adalah sesuatu yang sangat mudah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah muliakan para santri, dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang manfaat, diberi ilmu yang bakal menghantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dijauhkan dari fitnah kebencian, kedengkian, dendam, bersama prasangka buruk, dan semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Allah mengangkat wabah dari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman di hati para santri semuanya, tentram di dalam pondok pesantren. Sehingga ya Allah, dengan kebahagiaan, panjang umur, semuanya sehat, afiat, husnul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.